Oke, di minggu sebelumnya kita sudah sampai ke bagian apa namanya, select data ya, insert dan select data. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari ini yaitu update data ya. Jadi di pertama terkait database MySQL ini kita sudah belajar insert, lalu di pertemuan 9 kita sudah bahas select ya, select data, dan hari ini kita akan membahas update. Untuk insert dan select ada yang menanyakan dulu nggak? Kan ada 2 tugas ya yang harus dikerjakan. Barangkali ada yang apa namanya? Barangkali ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada berarti saya anggap sudah paham ya untuk insert dan select ya. Tapi jika ada yang mau ditanyakan nanti silakan bisa langsung ditanyakan. Oke, hari ini kita akan bahas update. Jadi ini adalah perintah yang ketiga basic manipulasi data di MySQL, itu ada update. Oke, jadi fungsi update ini adalah untuk merubah data yang tersimpan di dalam database, begitu ya. Oke, untuk ini basic query-nya. Jadi untuk proses update sendiri, langkah-langkahnya sama seperti di insert dan select. Pertama membuat koneksi, dan query-nya adalah ini sintak query update, yaitu update lalu nama tabel. Jadi update, nama tabelnya apa, set, kita set field yang mau diupdate gitu. Jadi update, nama tabel, lalu set field yang mau diupdate, lalu apa values-nya, edit-nya, update-nya gitu ya. Where, nah biasanya kalau update kan dia tergantung dari primary key ya, dari key-nya apa. Jadi where, key-nya apa. Contoh di sini update tabel account, set first name sama dengan ARA misalkan, where ID 3, yang ID-nya 3. Jadi yang akan di-update first name-nya adalah yang ID-nya 3. Ini sintak query-nya ya. Basic lainnya sama. Ini proses menjalankan query, MySQL query, connection SQL. Nah, kemarin, namun dalam praktiknya tidak sesederhana ini ya. Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, Oke, di sini saya sudah membuat file index. Jadi kemarin kalau rekan-rekan sudah membuat file untuk select data ya, untuk menampilkan data user, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Ini fungsi untuk menampilkan data user. Cuman ini nama filenya sudah saya ganti jadi index.php. Nah, dengan adanya file index.php ini, maka saat kita mengakses folder pweb seperti ini, gitu ya, kita mengakses folder aplikasinya, maka dia langsung direct ke sebuah file yang namanya index.php. Misalkan kita ininya rename gitu ya, kita misalkan balikin ke nama sebelumnya, data user ya sebelumnya, misalkan seperti ini. Saat kita akses ini, kita reload, dia akan membuka directory. Karena dia nggak punya file index, gitu ya, maka dia membuka directory. Tapi saat kita merubah ini menjadi index, gitu ya, maka saat kita akses file atau folder aplikasinya,
Saya akan langsung membuka file index. Ini adalah file index. File indexnya adalah data user. Oke, di file index ini, data user ini, di pertemuan select kemarin, pertemuan 9, kita sudah sampai membuat ini ya, di tugasnya. Pertemuan 9. Oke ya, jadi rekan-rekan diminta tugas 9 itu untuk membuat sebuah halaman web yang menampilkan data dari database yang telah dibuat pada tugas 8. Jadi ini tugas 8 kita sudah membuat database, berhasil insert data, ini tampilan di database PHP MyAdmin-nya. Lalu kita tampilkan pada halaman web kira-kira seperti ini. Ya, nah ini adalah tugas 9. Nah ini gitu ya. Lalu kita akan beranjak ke pertemuan ke-10. Nah, itu update. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, ada yang tidak dipahami bisa langsung di unmute ya speakernya, biar langsung bertanya. Jadi untuk update ini, step by step-nya, yang pertama adalah kita membuat semacam, di sini saya menggunakan link ya, boleh menggunakan button sebetulnya, cuma di sini menggunakan link yang akan menjadi action atau option nantinya untuk data ini gitu. Jadi setiap data ada edit, nanti minggu depan kita tambahkan ini hapus gitu ya. Jadi kalau sekarang kita baru punya edit, nanti boleh kita siapkan dari sekarang. Kita bisa, ini sudah ada edit. Buat minggu depan kita boleh siapkan ini hapus ya. Ahref hapus atd unexpected. Di minggu depan kita siapkan button hapus ini. Oh, ini harus di call span. Jadi yang saat ini sudah jalan itu baru edit, yang hapus belum jalan ya. Nah, yang edit, pertama kita siapkan dulu link atau fungsi untuk melakukan edit pada setiap baris datanya. Caranya tadi ya. Jadi kita bisa menambahkan tabel header. Di sini contohnya action. Lalu di kolomnya, di sini kita bisa tambahkan kolom. Lalu link, edit dengan nama edit. Kalau yang hapus ini belum ada linknya ya, maka masih kosong. Oke, itu yang pertama. Jadi kita menambahkan action atau fungsi edit pada setiap data yang ditampilkan. Oke, ntar lagi ajan dulu.
Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini ya, kita menambahkan action atau fungsi untuk mengedit atau update gitu ya. Nah, ada catatan. Dalam proses editnya nanti, kira-kira cara kerja seperti ini. Saat kita klik edit gitu ya, yang pertama dilakukan adalah dia akan mengambil data sesuai dengan ID-nya ini nih. Jadi kalau kita mau ngedit yang ini, maka dia akan memanggil data nomor 2. Kita pilih edit yang terakhir, maka dia akan mengambil ID nomor 8. Contoh, klik edit, nah dia akan mengambil ID nomor 8. Bagaimana cara kita menunjukkan ID-nya? Itu parameternya yang dikirim di sini. Jadi, di bagian link ya, edit.php, kita sertakan parameternya nih. Kenapa ini ID? Kenapa yang digunakan ID? Karena ID adalah primary key-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di struktur PHP admin-nya, oke, masih loading. Jadi kalau kita lihat di struktur PHP admin-nya, untuk tabel account ini, ya, jadi tabel account ID-nya primary key-nya adalah ID gitu ya. Jadi ID adalah key-nya, maka kita gunakan ID sebagai parameter yang akan menentukan data mana yang akan diedit. Itu yang pertama. Tambahkan activity action atau fungsi edit pada setiap data yang ditampilkan dengan parameter primary key. Dalam hal ini kita menggunakan ID. Itu yang pertama. Jadi saat kita langkah yang pertama adalah membuat key ini, gitu ya. Membuat fungsi untuk ketika kita klik, nah dia memanggil ID. Oke, yang kedua, setelah kita memilih ID-nya, kita adalah memberikan data pada form edit. Oke. Jadi, kenapa kita harus data berdasarkan ID yang dipilih pada form edit? Jadi, kenapa kita harus menampilkan datanya? Jika misalkan kita tidak menampilkan data gitu ya, saat kita buka form edit, nah ini datanya kosong gitu ya. Maka kita harus ingat-ingat tadi ID 1 tuh admin 123, emailnya ini, passwordnya ini. Kan nggak mungkin ya kita mengingat-ingat semuanya, sementara kita tujuannya cuman mau ngedit username-nya doang misalkan, atau mau ngedit emailnya doang. Maka sedangkan kita harus input lagi semua. Nah, maka caranya adalah kita tampilkan semua data dari database sesuai dengan ID-nya yang kita pilih. Caranya adalah sama seperti proses select data. Hanya bedanya, kalau select data ini menampilkan seluruh data, ya, ini ada 8 ID, kita menampilkan semua data ini di looping sehingga tampil semua. Nah, kalau edit, diklik edit, kita hanya menampilkan satu data yang kita pilih dan ditampilkannya dalam bentuk form. Jadi kalau ini tampilkan dalam bentuk tabel, kalau edit tampilkan dalam bentuk form. Oke, kita beranjak dari sini, kita harus punya sebuah file namanya edit.php. Namanya bebas ya, ini contohnya edit.php. Oke. Nah, ini adalah source code untuk file edit.php. Fungsinya adalah menampilkan data pada form edit, gitu ya. Menampilkan data pada form edit berdasarkan ID. Oke, yang pertama, mudah-mudahan jelas teksnya, nggak terlalu kecil. Yang pertama adalah seperti pada proses select kemarin, yang perlu dibuat adalah koneksi. Nah, tadi ada yang bertanya,
apa namanya? Ini maksudnya apa gitu ya, koneksi.php ini. Jadi kalau di insert terus di yang mana kemarin ya? Tambah data ini gitu ya. Proses koneksinya kita tulis ulang seperti ini nih. Nah, ini adalah proses source code koneksi. Lalu di sini pun ini koneksi nih, server name, surname gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu untuk meminimalisir source code gitu ya, maka source koneksi ini kita bisa simpan dalam sebuah file. Ini contohnya. Kita punya sebuah file namanya koneksi, isinya adalah tadi ya, proses connection, membuat koneksi, lalu file ini kita bisa panggil di mana saja. Nah, contoh di edit ini. Jadi kita cukup memanggil sebuah namanya koneksi.php. Itu sama juga artinya kita menuliskan source code ini gitu ya. Cuman ya kita persingkat saja. Jadi include koneksi.php. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus get ID dari form yang tadi dikirim gitu ya. Jadi tadi di sini kita kirim parameter ID, lalu di sini kita terima ID yang tadi kita kirim, lalu disimpan dalam variabel ID yang hurufnya kapital semua. Oke, ini yang kedua. Jadi setelah membuat koneksi, sama kita terima ID-nya. Fungsinya buat apa ID ini? Nah, di sini akan digunakan. Jadi, kalau di proses select data yang ini, nah, select data yang ini, query-nya adalah select from account. Cukup segini. Ya, bisa dilihat query-nya adalah select from account. Itu. Nah, sementara edit, data yang akan kita tampilkan adalah berdasarkan ID-nya. Ya, jadi kita pilih ID nomor 1, maka yang ditampilkan adalah data dengan ID nomor 1. Maka perlu ada tambahan sintak. Select from account. Nah, where yang atau di mana ID-nya sama dengan variabel ID ini. Gitu ya, di mana yang di database ini. Nah, yang ID-nya ini itu sama dengan ID yang dikirim dari sini. Nah, ini ID-nya 1, maka dia mencari yang ID-nya 1. Oh, ini nih, admin123, admin@gmail.com, admin123 misalkan ya. Oke, sampai situ proses query. Lalu query-nya kita jalankan dengan perintah mysql query. Ini parameternya connection dan query-nya SQL yang ini nih. Oke ya. Variable code ini dari mana? Kita nggak ngelihat dari tadi gitu ya, nggak ada. Ingat, kita sudah include koneksi ini nih. Itu juga ada yang bertanya, ini con dari mana nih? Gitu ya. Jadi, kita sudah include variable koneksi, dan di variable koneksi itu kita sudah punya variable con. Gitu ya. Oke. Oke, edit lagi. SQL ini, variable yang ini. Ordai gagal memproses query ini kalau gagal proses query ya. Nah, lalu hasil query-nya tadi itu disimpan dalam variable result. Oke, sampai sini kita sudah dapatkan datanya, disimpan dalam variable result. Nah, kemudian kita simpan dalam bentuk array, setiap datanya kita pecah dalam bentuk array agar mempermudah mengambilnya. MySQL fetch array dari variable result, simpan dalam variable row. Jadi variable row ini bentuknya array, isinya ada ID, username, email, dan password. Jadi array ID, array username, email, dan password. Oke. Setiap array ini, agar bisa kita proses, kita simpan dalam, untuk mempermudah sebetulnya ya. Boleh nggak langsung di sini echo row ID? Boleh aja. Ini hanya untuk mempermudah proses ya, biar gampang memanggil variabelnya gitu ya.
Jadi kita simpan lagi dalam variabel ID data untuk ID ini, lalu username di variabel uname, variabel email, dan password. Referensinya apa nih, Mas? Ya, ada yang mau tanya? Siapa ini? Halo? Tuh mic-nya bocor, no. Mic-nya yang bocor. Bertanya bukan? Bukan. Mic-nya bocor kayak Pak. Oh, ditambal dong. Oke, gak apa-apa ya. Kita lanjut. Tadi sampai sini. Oke, jadi variabel array yang tadi kita dapatkan di file baru ini kita simpan lagi dalam variabel lain untuk mempermudah. Oke, ini adalah proses kita mengambil data sesuai ID-nya, gitu ya. Nah, tugasnya sekarang adalah menampilkan datanya. Tampilkan data berdasarkan ID. Tadi kita sudah dapatkan datanya, tinggal kita tampilkan dalam form, gitu ya. Dalam mana tadi form? Nah, dalam form ini, data sudah didapatkan dalam bentuk array, masih dalam variabel, kita tinggal lempar ke form datanya. Kita lempar ke form, gimana caranya dan cara menangkapnya. Pertama buat sebuah form. Nah, form ini nggak usah bikin dari nol ya. Nah, kita cukup copy saja dari form register, copy paste gitu ya. Copy ke sini, ke edit tadi. Sama kok. Hanya beda action yang pertama. Jadi actionnya, sekarang kita harus bikin action baru yaitu update.php. Misalkan ini contoh ya. Nggak harus update, namanya bebas. Lalu kita tambahkan ID. Oke, di sini input tipe text name ID. Nah, ini yang jadi catatan. Parameter yang tadi kita sudah dapatkan, variabel-variabel ID, username, email, dan password dari database, kita simpan dalam variabel ini, gitu ya. Lalu kita panggil variabelnya dengan menggunakan echo. Nah, fungsi untuk mengisi form, jadi biar form itu ada isinya langsung seperti ini adalah value ya. Ini sudah dibahas di pertemuan ke-6 atau ke-7 kalau nggak salah ya. Inilah fungsi atribut value, fungsinya untuk mengisi nilai dari sebuah form. Oke, jadi kalau kemarin baru text, name, nah sekarang kita tambahkan fungsi value untuk menampilkan isi dari form. Nah, value ini isinya adalah kita memanggil data, ID data dari sini, gitu ya. Kenapa ini ada PHP lagi, Pak? Ya, karena ini PHP ya. Ini perintah PHP, maka perlu disisipkan tag PHP buka dan tutupnya. Kalau ini dipakai disable, karena biar nggak boleh dirubah ya. ID itu nggak boleh dirubah. Karena dia key-nya gitu. Kalau ID-nya dirubah bisa kacau data ya. Jadi name, ID, dan sebagainya itu jangan dirubah. Makanya kita gunakan disable. Maka untuk proses handling formnya, kita siapkan input tipe hidden, name-nya ID, kasih X misalkan, lalu value-nya sama, ID. Nah, ini untuk proses ID. Lalu sama untuk username, input tipe text, name user, nah value-nya adalah uname. Lalu ini value-nya adalah email, sesuai ini ya. Lalu pass value-nya password atau pass. Nah ini. Dan terakhir submit, ini value-nya adalah update. Yang sebelum itu simpan ya. Sekarang saya update sehingga saat kita lihat datanya kira-kira seperti ini. Saat kita klik edit, nah dia mengambil, ulangi lagi, saat kita mau edit yang ID-nya 2 misalkan, kita klik edit, nah dia mengambil yang ID-nya 2, lalu datanya ditampilkan. Oke, sesuai dengan data yang ada di dalam database. Itu adalah tahap kedua. Ada yang mau tanyakan dulu untuk tahap kedua ini, menampilkan data ke dalam form. Proses update-nya belum nih, ini baru nampilin data doang. Baru bikin fungsi edit, bisa diklik, dan dia bisa menampilkan data. Dan saat kita ganti username-nya, misalkan jadi Didin, klik, nah dia akan berubah. Nah,
Yang ketiga adalah proses update. Proses update data ya. Ingat, query-nya untuk update data adalah update nama tabel, set field-nya apa, lalu value-nya apa, where, key-nya apa. Key sama dengan field key gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Ini kira-kira sintaknya ya. Nah, maka akan datanya tadi. Lalu yang ketiga adalah proses update. Untuk sintak update, tadi di file edit kita sudah bikin action update.php ya. Update.php sudah ada, maka kita harus buat filenya. Nah, ini sintaknya. Sangat sederhana ya, sintak atau proses update-nya. Bisa di screenshot nanti, terus dicoba ya. ASS dulu Pak, ntar Pak. Oh iya, nanti di-share, tenang. Nanti di codingnya di-share. Oke, ya. Nanti recordingnya saya share ya, bisa di video, nanti video bisa di-pause, nanti dicoba. Oke, ini adalah proses yang paling penting ya. Jadi setelah kita tadi menampilkan data, dan kita melakukan modifikasi, misalkan ini ganti jadi dewa, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Setelah kita klik update, adalah kita membuka action page-nya itu ini. Apa yang dilakukan di sini persis sama seperti insert. Persis artinya tidak persis sama, artinya mirip gitu ya. Nggak sama banget, cuman ada yang mirip. Yang pertama adalah proses koneksi. Sama seperti tadi, koneksinya kita sudah punya file koneksi. Update. Include file koneksi.php. Oke, koneksi sudah aman. Lalu adalah form handling. Ya. Sekali lagi sama seperti insert form handling. Jadi kita tadi sudah di form edit, kita sudah punya name, user, email, pass gitu ya, ini IDX gitu ya. Kita sudah punya setiap name dari inputnya, dari formnya. Nantinya kita terima di sini seperti biasa ya. Ini pakai get karena tadi di sini kita pakai get. Jadi sesuaikan ya, kalau pakai post di sininya ini pun gunakan post gitu ya. Kita terima, kita simpan dalam ID yang baru, dalam variable ID, user dalam variable user, email dalam variable email, dan seterusnya. Lalu ini query database update ya. Jadi SQL-nya atau query-nya adalah update, nama tabelnya account, set. Nah, yang di set apa? Kita set semua ya. Jadi meskipun kita yang hanya mengupdate bagian username saja, ini sudah tetap gitu ya. Jadi meskipun dia nggak diupdate, tetap ya biarkan saja gitu ya. Seperti ini, misalkan update data. Ini kita edit ininya doang nih. Yang ininya, ya nilai ini biarkan saja, nggak masalah gitu ya. Meskipun kita nggak update, tetap kita set dengan nilai yang ini gitu ya. Oke, jadi set username sama dengan user yang ini. Email sama dengan email yang ini ya. Lalu field password sama dengan variable pass yang ini. Oke, jangan sampai ketukar ya. Ini kenapa password, ini kenapa pass? Karena password di sini adalah field database. Field database itu ini nih. Nah, ini password. Ya, jadi harus sama dengan field database. Sedangkan pass ini adalah variabel. Kalau variabel bebas, mau apa saja ya. Meskipun ini kita nggak kasih nama pass pun nggak masalah. Yang penting ini variabel tuh bebas, namanya bebas. Lalu where yang ID-nya adalah IDX yang tadi kita
pilih gitu ya. Jadi ini adalah sintaknya. Lalu seperti biasa, ini proses menjalankan query-nya. SQL query, variable con, variable SQL. Jika query-nya ini oke dan berjalan, koneksi dan query-nya, maka di sini saya coba tambahkan header location. Fungsinya adalah untuk mendirect agar dia langsung membuka halaman ini nih, index.php gitu ya. Jadi kalau kita simulasikan tadi ya, saat kita klik update, nah dia langsung direct ke file index.php. Oke, itu adalah kira-kira tahapan dari proses update. Nah, ini yang kemarin saya sudah tambahkan modifikasi sedikit. Jadi sudah ada file index, jadi untuk tambah data kita buat link ini nih, saya bikin link, tambah data masuk ke form registrasi, gitu ya. User, nanti rekan-rekan juga silakan dilengkapi. User 20 misalkan gitu ya. Gmail.com user 20. Ini masih simpan ya, karena ini registrasi. Klik simpan, nanti akan masuk user 20. Atau saat kita nggak jadi, bisa langsung klik lihat data. Ini bikinnya pakai link biasa ya. Kalau saat kita hapus, edit, ID-nya 9, ini ganti user 12 misalkan. Ini formnya edit ya, bukan registrasi. Ininya makanya value-nya update. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, itu untuk penjelasan singkat untuk proses update data dari PHP ke MySQL database. Bener nggak database-nya berubah ya? Bener ya. Bisa lihat sekarang kita sudah punya 9 ID, yang terakhir user 12. Jadi kalau ini hanya menampilkan data ya. Proses disimpannya adalah di dalam MySQL ini. Oke, ada yang sudah pas itu untuk penjelasan tentang update? Barangkali yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Enggak. Bisa dilihat tabel update-nya lagi nggak, Pak? Codingannya. Codingan update-nya yang tadi. Yang nah, ini? Itu kan ada, iya, SQL update account itu ada ketentuan buat nulis gede kecilnya nggak, Pak? Oh enggak. Misalkan kita mau kayak gini gitu ya. Nggak masalah. Boleh. Ya. Kalau Oke, kecuali Pak, ininya makasih, nih. Pak. Kecuali nama tabel. Nama tabel. Oh iya, Pak. Ininya ya. Use field-nya. Terus variabelnya itu harus sesuai. Jadi kalau misalkan ininya gede, ini sesuai gede gitu ya. Tapi kalau untuk ininya, update dan ininya enggak gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Enggak ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Enggak. Itu yang di script SQL-nya kan ada where ID ya. Itu pencariannya bisa banyak nggak Pak? Jadi nggak cuma satu doang ID gitu. Jadi misalnya ada ID, ada misalnya kelas. Where apa gitu. Bisa. Bisa. Tapi jadi banyak. Misalkan Ada satu gitu. Harus join. Drop down mungkin, Pak. Drop down. Enggak, maksudnya query-nya kan? Iya, query-nya. Where ID-nya ini dan ininya ini gitu ya. Itu bukan maksudnya. Bukan, jadi si kolomnya itu yang mau dicari itu banyak. Ada misalnya ada 2 atau kan itu cuma satu ID Ini doang. mau cari apa mau update nih? Kalau mau search bisa. Oh ya, kalau search bisa, Select, tapi berarti select ya. oh kalau itu nggak bisa ya update ya? Maksudnya mau gimana? Mau yang ID-nya ini kan ngupdate mah cukup menggunakan satu key saja. Oh, satu key, nggak bisa banyak ya? Oh. Ya banyak buat apa?
Ya mungkin ada mau dicari itunya apa lebih detailnya gitu. Oh, enggak, logikanya gini. Primary key itu adalah kunci atau sebuah data yang hanya dimiliki oleh satu gitu. Jadi misalkan apa namanya, update account, set username, bla 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 bla, where, masa yang ID-nya satu dan namanya Asep misalkan. Kalau ngupdate itu untuk update itu biasanya hanya untuk key-nya satu key gitu ya. Apakah harus primary key? Jawabannya enggak. Boleh aja where username sama dengan Asep misalkan. Itu boleh. Gitu. Untuk logiknya ya, logika ininya di proses manipulasinya. Gitu. Ya Pak, baik Pak. Kalau apakah harus primary key? Enggak. Boleh where emailnya apa misalkan gitu ya. Jadi misalkan ini kita ganti. Nah, where email sama dengan label email gitu. Nah, kalau ini logiknya masuk. Jadi kita mengganti apa key-nya itu adalah email, tapi bukan primary key ini gitu ya. Bisa gak kayak gini? Bisa aja. Gitu. Cuman kalau logik dari awalnya itu biasanya gunakan key. Bisa nggak apa namanya, beberapa key? Harusnya sih bisa. Cuman untuk apa mengupdate agak abnormal aja gitu ya. Mengupdate berdasarkan ID dan nama misalkan. Kalau mau berdasarkan nama ya nama saja. Jadi update semua yang namanya Asep agar emailnya asep@gmail.com misalkan. Cuma kan untuk manipulasi data itu nggak normal gitu. Gitu sih. Tapi kalau untuk search itu bisa where ID-nya ini dan namanya itu bisa gitu ya. Itu bisa beberapa parameter. Gitu. Udah lagi? Oke, ini siapa yang Ada di kolom chat itu, Pak. Ingin bertanya, Pak. Mangga. Jangan di chat, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Kalau tabel data yang ada di Jika terjadi delay ketika update data. Nah, delay itu bisa beberapa penyebabnya ya. Kita bisa, kalau datanya itu banyak, itu mungkin delay gitu ya. Bisa aja delay kalau kita ngupdate datanya lumayan banyak. Bisa jadi datanya banyak. Atau koneksinya bisa terganggu. Apakah akan terjadi error atau blank? Kalau kelamaan sih request timeout biasanya. Kalau koneksinya lama gitu ya, saat kita update, terus loading gitu ya. Entah itu koneksinya atau mungkin data yang banyak. Kalau kelamaan bisa blank, request timeout biasanya, karena kelamaan gitu. Tapi kalau ada masalah di sintak, jadi dia biasanya langsung ngasih error. Langsung ngasih notif error begitu. Kalau ada kesalahan di sintak. Tapi kalau loadingnya lama, itu kemungkinannya tadi jumlah data atau connectionnya yang bermasalah. Gitu sih. Siapa tadi ya? Ihsan Maulana ya. Oke, ada lagi? Enggak? Jika ada yang mau tanyakan lagi. Maaf, Pak, mau tanya, Pak. Kalau setiap Mangga, tabel data harus ada primary key, Pak? Iya, kalau nggak ada key-nya nanti pusing. Ya. Kalau nggak ada key-nya dalam data itu, misalkan ya, di sini kita nggak ada ID, ya kita harus pilih key salah satu yang
kita bisa gunakan itu untuk memanipulasi. Contoh email misalkan. Email kan kemungkinan nggak boleh sama ya. Tapi kalau kita nggak melakukan verifikasi email, contoh buat ya aplikasi kita gitu ya, bisa aja nih ada user dengan email yang sama gitu. Contoh misalkan ini user 2, user 3, saya ganti. Nah, kalau seperti ini, kalau kita nggak punya ID ini gitu ya, kita menggunakan key-nya adalah email, nah maka akan sangat rentan saat kita melakukan hapus data atau update data. Edit data misalkan key-nya nggak ada nih, where email sama dengan user2@gmail, maka dua-duanya akan ke-update. Saat kita hapus pun sama, dua-duanya akan kehapus. Maka dalam sebuah perancangan database itu biasanya kita menggunakan key. Nah, biasanya sih ID atau kode gitu ya. Kalau masukkan NIM gitu, itu adalah ditampilkan atau tidak sebuah ID, ya itu nggak masalah gitu ya. Misalkan di sini kita nggak mau nih tampil ID-nya gitu ya, ya boleh-boleh saja gitu ya, nggak masalah. Kalau masalah ID-nya gitu. Tapi untuk database-nya itu sangat diperlukan primary key begitu. Bahkan nggak cuma primary key ya, kalau yang lebih kompleks ada foreign key dan sebagainya. Gitu sih. Oke, terima kasih Pak. Cuman mau sedikit tanya lagi Pak terkait Mangga. increment Pak ya. Itu kan otomatis dia urut Pak ya. Terus misalkan sampai 10, terus kita hapus satu atau 2 angka di atas kan jadi nggak urut gitu. Kalau biar ngembaliin biar urut lagi bisa nggak sih Pak? Harus ditranslate. Harus. Gini maksudnya ya, contoh nih ya. Misalkan Contoh nomor kita dihapus. misalkan ini kita hapus yang nomor ID 9 ya. Kita delete. Maka saat ini 1 sampai 8 ya. Lalu kita coba tambahkan user 13, user. Nah, itu simpan ya. Nah, dia ID-nya 10 ya. Ya, gitu. Nah, ini kan di 10 kan. Nah, makanya tadi saya bilang sebetulnya kalau ID ini boleh kita sembunyikan gitu ya. Ini ID yang historical buat kita saja. Cuman karena di sini kebetulan ID-nya jadi number, jadi terlihat di sini 10 gitu ya. Nah, cara mengembalikannya hanya translate data, ngebersihin data. Harus di-clear dulu semuanya. Gitu. Setahu saya ya. Translate-nya udah tahu belum cara nge-translate? Belum Pak. Oh, cara nge-translate udah. Saya bersihin data dong. Berarti itu kayak dari ulang gitu ya Pak ya? Dari awal lagi. Gitu. Jadi baiknya kalau misalkan buat tabel kayak gitu, kalau nomornya itu kalau bisa jangan pakai ID gitu Pak, manual atau ID mah di belakang layar aja. Nanti untuk menampilkan data di sininya, kita gunakan number, kita menggunakan biasanya logic if dia ngecek nomor terakhir berapa plus 1 gitu. Cuman ini salahnya ya itu kan ada mata kuliah perancangan database kan nanti ya. Atau mungkin mata kuliah basic data biasanya diajarkan. Nah, untuk ID ini itu di belakang layar biasanya gitu ya, nggak jadi key-nya. Contoh misalkan NIM. Kalian punya NIM kan? Itu sebelum NIM pun itu kan NIM yang tampil di tabel kalian misalkan ya, NIM-nya berapa. Itu ada ID-nya lagi setiap data itu. Jadi ketika NIM itu dihapus, ID-nya tetap biasanya nge-increment gitu biasanya. Itu nanti di perancangan database. Cuman betul tadi untuk nomor penomoran di sini itu biasanya gunakan logic looping gitu ya. Dia ngecek angka terakhir. Tapi untuk ID-nya, kalau untuk nge-translate, kalau dia ppm adminnya itu berarti di database latihan. Nah ini account, pilih empty. Jadi dikosongkan. Di empty. Oke. Nah ternyata kan 0 lagi nih, nggak ada. Nah dia akan balik lagi dari awal. admin@gmail 34 dari awal lagi, dari 1 lagi. Ya segitu.
Ya, oke, kalau menurut masih. Translate. Jadi jelas, Pak. Cuman secara umumnya untuk ID yang nggak urut itu sama sekali nggak masalah, Pak ya. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Cuman makanya kalau untuk ini kan ngomongin back end dan front end ya. Jadi ID di sini back end gitu ya. Cuma untuk front end biasanya pakai nomor gitu ya. Ada penomoran untuk ngelooping nomor gitu. Jadi bukan dari ID, biasanya nomor di situ nomor 1 sampai sekian. Jadi biar ngurut. Karena kalau berdasarkan ID dia nggak akan ngurut gitu. Di sini kelihatan abnormalnya karena ID-nya 1 sampai sekian gitu ya. Coba kalau misalkan ID-nya itu kode apa gitu ya. Kan ID biasanya ada kalau kode barang KD B001 atau 214. Nah, ini kan kayak gini bisa ID-nya ya. Oh, nggak boleh dia. Karena angka. Karena integer. Kayak gitu paling. Ada lagi? Tentang database sudah sampai mana belajarnya? Baru masuk, Pak. Ke exam PPK-nya baru masuk sih, Pak. Oh, baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan ya. Tapi ya, jadi kan sekarang udah ada sedikit dibahas di mata kuliah ini ya. Jadi nanti pas masuk ke sana udah lebih paham lagi gitu. Nah, mudah-mudahan sih di mata kuliah ini udah paham. Pak, Karena banyak izin lah bertanya, di Pak. internet. Emang nggak? Ini kan Google Meet-nya direkam, nanti di-upload di BOC nggak, Pak? Soalnya saya baru join di pertengahan, Pak. Oh, diupload, nanti diupload. Oh iya. Besok ya. Nah, soalnya saya harus proses editing dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kelihatan nanya materi. Soalnya baru masuk join pertengahan, Pak. Nggak terlalu paham. Iya, nggak apa-apa ya, Pak. Nanti lihat videonya, tolong dipraktekkan ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Enggak, mumpung ketemu nih. Kan kalau di WhatsApp nggak pada nanya soalnya. Oke, mau izin tanya lagi boleh, Pak? Nggak, boleh. Terkait sintak yang itu, Pak. Itu kalau yang insert Sorry, ya. putus-putus nih. Untuk yang sintak edit update PHP-nya boleh ditampilin, Pak. Oh, sintak update. Ini. Nah, kalau di situ kan update account gitu ya. Untuk penggunaan account sendiri kadang masih bingung nih, karena kemarin kan kalau yang diajarkan itu contohnya di insert into itu kan account juga ya, Pak ya. Nah, kalau pakai masukinnya nama tabel datanya bisa nggak sih, Ani? Masukinnya Nama tabel data TB. nama, oke. Jadi account ini adalah nama tabel ini. Nah, Oh, di bapaknya namanya account. Account. Oh gitu. Pantesan saya agak bingung. Nah, jadi ini kan kemarin ada database latihan ya. Lalu, nah ini nih tabel account. Iya. Nah, karena tabel Nama account, tabel berarti ya account itu ya. ini Kirain account. kayak sintak juga. Bukan, jadi sintaknya ini nih, update. Katanya saya tulis nih, update nama tabel. Oh, iya. Setnya apa gitu ya. Itu oke, nama ini. Jadi jelas berarti. Jadi kamu tabelnya TB data gitu ya. Ya TB data disesuaikan. Biasanya kan nama ya? Tabel itu kan TB apa gitu kan ya. Oh iya, itu penamaan ya, prefix penamaan boleh. Itu sih ada, sebetulnya ini saya bikin akun karena kita ngomongin akun aja. Makanya insert into account gitu ya. Boleh. Sesuaikan ya nama tabel ya. Ya pantesan error terus ya. Ternyata nama tabelnya beda. Oke, ada lagi? Enggak, mumpung ketemu. Tidak ada. Oke, jika tidak ada. Pak. Hah? Sudah sepertinya. Oh, sudah, oke ya. Karena sudah 19.57, sebentar lagi harus ada kelas Bu Ayu ya. Terima kasih untuk malam ini. Sangat hidup ya diskusinya. Saya sih yang berharapnya seperti ini gitu. Jadi ada tanya jawab, ada diskusi, sehingga rekan-rekan yang mungkin malu bertanya, oh ternyata dia mau nanyain hal yang sama, cuman malu barangkali gitu ya, nah bisa terbantu. Oke. Rekaman recording videonya akan segera di-share, insya Allah besok saya share.
Lalu jangan lupa isi kehadiran di e-learning. Tugas 10 segera menyusul ya, akan saya share juga insya Allah besok. Jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi pertemuan 10 hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.